Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang strategi pembelajaran ekspositori yang akan disampaikan oleh Bima Prasetyo. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bima Prasetyo. Saya di sini dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas A pagi. Perkenalkan, nama saya Halimah, saya dari mahasiswa STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang dengan prodi PAI semester 4 PAI pagi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bima Prasetyo. Berdiri saya di sini, saya akan mencoba menjelaskan dari materi tugas kami, yaitu tugas strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yang ingin saya jelaskan di sini, yaitu materinya adalah tentang pengertian strategi pembelajaran. Jadi, kawan-kawan semuanya, di sini terdiri dari dua kata. Kata yang pertama yaitu adalah strategi, sedangkan kata yang kedua di sini adalah pembelajaran. Nah, saya di sini akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Jadi yang pertama di sini diambil dari kata strategi, di mana strategi ini adalah kata yang tidak asing mungkin bagi kita semua dan sering kita dengar. Jadi strategi ini secara umum artinya adalah suatu cara untuk memperoleh ataupun mendapatkan sesuatu. Sedangkan strategi di dalam pembelajaran artinya itu di sini adalah suatu usaha untuk memperoleh kesuksesan ataupun suatu keberhasilan dan mencapai suatu tujuan dengan jelas. Itu merupakan definisi ataupun pengertian dari strategi. Sedangkan yang kedua, baiklah, materi selanjutnya yang akan ingin saya jelaskan di sini adalah berkaitan dengan ruang lingkup pada strategi pembelajaran ekspositori. Jadi kawan-kawan semua, ruang lingkup yang terdapat pada strategi pembelajaran ekspositori yaitu ada 11. Apa saja? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah memilih dan juga mengoperasionalkan hukum pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adapun ruang lingkupnya yaitu memilih dan menetapkan setting pembelajaran, yaitu berkenaan dengan pengaturan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, adapun pengelolaan waktu. Artinya harus bisa mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian ruang lingkup yang keempat adalah pengelolaan bahan ajar. Artinya di sini berkaitan dengan materi yang akan kita berikan dan juga kita sampaikan nantinya. Ruang lingkup yang kelima yaitu pengaturan bentuk aktivitas pembelajaran. Artinya ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa di sekolah-sekolah. Nah, selanjutnya yang keenam, adapun ruang lingkupnya yaitu metode, teknik, dan juga prosedur pembelajaran. Artinya ini berkaitan dengan cara belajar siswa yang ada di sekolah. Lingkupnya yaitu pemanfaatan penggunaan media pembelajaran. Yang kedelapan, penetapan prinsip-prinsip pembelajaran apa-apa saja yang akan kita lakukan nantinya. Kemudian yang kesembilan, adapun ruang lingkupnya yaitu penetapan pendekatan pola aktivitas pembelajaran. Kemudian yang ke-10, pengembangan iklim pembelajaran. Dan yang ke-11, pemilihan, pengembangan, dan pelaksanaan evaluasi. Artinya setelah dilakukan itu semua, kita perlu mengevaluasi apa saja mungkin kekurangannya ataupun kelemahannya sehingga kita dapat perbaiki lagi menjadi lebih baik. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu pada saudara Halimah. 3. Tujuan strategi pembelajaran ekspositori. Walaupun penyampaian materi pembelajaran ini merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun bukan berarti proses penyampaian materi ini tidak memiliki tujuan pembelajaran. Justru tujuan pembelajaran itulah yang menjadi pertimbangan utama dalam strategi ini. Maka dari itu, sebelum guru memakai strategi ini, dia harus menentukan tujuan pembelajarannya apa. Gitu. Buatlah tujuan pembelajarannya itu secara jelas dan terukur. Nah, yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama yaitu adalah bentuk-bentuk pengajaran yang dilakukan secara optimal dan konsisten. Yang kedua yaitu adalah keterampilan dan ilmu yang dimiliki oleh siswa di dalam belajar. Yang ketiga, kualitas siswa di dalam belajar. Yang keempat, motivasi
atau dorongan dari guru dan orang tua. Dan yang kelima itu pengamatan dari siswa. Baiklah, di sesi pertanyaan ini ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab dari kawan kelas saya sendiri, yaitu ada 3 orang. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya sebagai berikut. Jadi pertanyaan di sini yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan strategi pembelajaran ekspositori? Nah, pertanyaan ini dari kawan kelas saya, yaitu bernama Dita Putri Handriani. Nah, saya langsung akan menjawab saja. Pertanyaan ini tidak lari dari materi kami. Jawabannya adalah sebagai berikut. Jadi strategi pembelajaran ekspositori adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan suatu keterangan terlebih dahulu, ya, dan juga definisi, prinsip, serta konsep materi pengajaran ataupun pembelajaran yang akan diberikan, dan juga contohnya serta penugasan. Artinya strategi pembelajaran ekspositori ini berisikan suatu keterangan terlebih dahulu sebelum akan menjelaskan materi pembelajaran nantinya, dan juga nanti pas terakhir akan memberikan penugasan, yaitu seperti tugas dan lain sebagainya. Nah, itu jawaban untuk Dita Putri Handriani. Kemudian pertanyaan yang kedua di sini adalah pertanyaannya, yaitu apakah yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Nah, berarti pertanyaannya hampir-hampir mirip saja ya. Nah, ini pertanyaan dari saudari Siti Aulia Rahma. Kawan semua, pertanyaan yang akan saya jawab di sini adalah pertanyaan yang kedua, yaitu dari kawan kelas saya. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Nah, ini merupakan pertanyaan dari saudari Siti Aulia Rahma. Baik, saya akan langsung menjawab saja untuk tidak memperpanjang waktu. Jadi, strategi pembelajaran, pengertiannya di sini itu adalah merupakan sebuah rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode ataupun cara tadi, dan juga pemanfaatan berbagai sumber daya ataupun kekuatan dalam pembelajaran yang akan disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu jawaban untuk saudari Siti Aulia Rahma. Lanjut saja pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaannya adalah, sebutkan 5 ruang lingkup dari strategi pembelajaran ekspositori. Ini merupakan pertanyaan dari kelas saya juga, yaitu saudari Nurul Safika. Baiklah, jawabannya adalah yang pertama di sini adalah memilih dan mengoperasionalkan hukum pembelajaran. Yang kedua, memilih dan menetapkan setting pembelajaran atau pengaturan pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan waktu. Yang keempat, pengelolaan bahan ajar. Dan yang kelima, pengaturan bentuk aktivitas pembelajaran. Nah, itu pertanyaan dari kawan-kawan saya. Selanjutnya adalah pertanyaan lain yang akan dijawab ataupun dijelaskan oleh kawan saya, yaitu saudari Halimah. Baik, di sini saya akan kupas tuntas 5 pertanyaan dari media sosial seputar strategi pembelajaran ekspositori. Langsung saja kita mulai. Pertanyaan pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara strategi pembelajaran ekspositori dengan inquiry. Nah, perbedaannya itu hanya dari segi pendekatan pembelajarannya aja. Kalau SPE atau strategi pembelajaran ekspositori itu lebih menekankan pada pembelajaran yang berbasis guru gitu. Maksudnya di sini adalah guru yang lebih banyak memegang kendali penuh dan sebagai fasilitator. Nah, kalau inquiry itu lebih berbasis kepada siswa atau student center. Jadi siswanya lebih banyak berperan aktif untuk mencari keberhasilannya. Guru tuh hanya sebagai motivator aja. Nah, yang kedua, yaitu menurut kelompok Anda, apa contoh metode dari strategi pembelajaran ekspositori? Contohnya yang itu adalah, misalnya nih, dalam pembelajaran memahami konsep dalil Pitagoras, itu tentang segitiga siku-siku, mungkin bentuk terakhirnya itu adalah C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat. Sudah disajikan gitu, berarti siswa tinggal menerima saja. Tetapi siswa lain tuh memahami rumusnya malah C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat dari pencarian. Dalam artian siswa itu sudah mencari sebelumnya, jadi dia tahu gitu. Nah, bila kemudian dia menghafalkan C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat tanpa dikaitkan dengan sisi segitiga siku-siku, maka jadinya dia jadi belajar menghafal. Oke, pertanyaan ketiga. Menurut kelompok kalian, penting nggak sih strategi pembelajaran ekspositori dalam proses belajar mengajar? Menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena strategi ini itu menekankan pada
penyampaian materi secara verbal dari guru. Jadi tujuan itu supaya siswa itu dapat memahami materi itu secara optimal. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda bagaimana perkembangan strategi pembelajaran ekspositori sekarang? Kalau menurut pendapat saya lumayan maju karena sudah banyak dipakai oleh setiap beberapa sekolah. Oke, pertanyaan terakhir itu dari strategi pembelajaran yang tepat digunakan di SD hanyalah strategi pembelajaran inquiry, bukan ekspositori, karena menggunakan ekspositori dapat menghambat perkembangan anak dan membuat pembelajaran menjadi membosankan. Bagaimana argumen Anda dalam menanggapi pernyataan tersebut? Kalau menurut pendapat saya kurang setuju, karena ekspositori dengan inquiry itu sama saja, sama-sama tepat digunakan dalam proses belajar mengajar. Namun ekspositori itu kelemahannya yaitu dia guru lebih banyak menjelaskan materi secara verbal tanpa ada sesuatu yang fresh di dalamnya. Baiklah kawan-kawan semua, berdiri saya di sini. Saya akan coba mencontohkan dari strategi pembelajaran ekspositori, di mana tadi yang telah kami jelaskan di awal materi ini adalah di awal memberikan keterangan terlebih dahulu, termasuk dari definisi maupun materi-materi lain yang akan dijelaskan nantinya. Baik, yang pertama di sini adalah materi tentang sholat. Nah, jadi pertama di sini yang ingin dijelaskan adalah definisi ataupun pengertian dari sholat. Apa itu sholat? Nah, di sini muncul pertanyaan. Jadi sholat ini berasal dari bahasa Arab, ya. Sholat ini artinya adalah suatu ibadah yang dikerjakan oleh kita sebagai umat Islam ataupun suatu kewajiban yang wajib kita lakukan. Nah, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, sholat ini adalah rangkaian kegiatan ibadah khusus, ya, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu secara istilah atau secara etimologi. Nah, kemudian kita harus tahu hukum-hukum sholat, ya, kemudian syarat sah sholat maupun syarat-syarat lainnya yang ada di dalam sholat. Nah, kemudian kita harus tahu contoh-contoh sholat dan lain sebagainya. Jadi sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Ya, jadi sebagai kita ketahui bersama bahwa sholat ini merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Nah, kemudian dalil sholat ini salah satunya terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ya, sesungguhnya sholat ini dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, itulah tujuan sholat. Baik, mungkin materi awal yang ingin saya sampaikan ini saja yang berkaitan dengan sholat. Jadi langkah selanjutnya nanti bagi murid-murid semua, adapun penugasan ataupun tugas yang diberikan adalah dapat menjelaskan tentang pengertian sholat atau definisi sholat. Baiklah, sekian itu saja, sampai ketemu di lain waktu. Baiklah kawan-kawan semuanya, demikian saja materi yang dapat kami tampilkan tadi. Semoga apa yang kami tampilkan tadi dan juga presentasi yang kami tampilkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian presentasi dari kelompok kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.